Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Jana Sari dan teman saya Ismi Rizkia diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kode etik profesi keguruan. Setiap profesi tentunya memiliki kode etik masing-masing, dan salah satunya yaitu profesi keguruan. Kode etik adalah suatu kode yang digunakan dalam suatu organisasi atau suatu lingkungan profesi, yang mana hanya orang-orang di dalamnya lah yang mengerti setiap kode yang ada pada lingkungan tersebut, pada profesi atau pada organisasi tersebut. Adapun pembahasan dalam kode etik profesi keguruan yaitu mencakup 5 aspek. Yang pertama, pengertian kode etik profesi keguruan, tujuan kode etik profesi keguruan, penetapan kode etik keguruan, sanksi pelanggaran kode etik profesi keguruan, dan yang terakhir kode etik profesi keguruan. Dari kelima aspek yang telah saya bacakan, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kode etik profesi keguruan. Pengertian kode etik profesi keguruan. Secara harfiah, kode artinya aturan dan etik artinya kesopanan atau tata susila, atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Setiap profesi atau setiap pekerjaan pasti memiliki yang namanya sebuah kesopanan atau disebut juga dengan tata susila. Dengan demikian, kode etik keprofesian atau Professional Code of Ethics pada hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip perilakuan yang telah diterima oleh sekelompok orang yang bergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi keguruan adalah suatu kode atau suatu peraturan atau perangkat yang telah diterima atau disepakati oleh sekelompok orang yang tergabung dalam suatu himpunan organisasi keprofesian tertentu. Harnaby mendefinisikan kode etik secara leksikal, yaitu kode merupakan kumpulan aturan yang disusun dalam sebuah sistem atau sistem aturan dan prinsip-prinsip yang telah diterima oleh masyarakat atau sebuah kelas atau sekelompok orang. Dan etik merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral atau dari tingkah laku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah suatu aturan yang telah diterima oleh organisasi, oleh himpunan organisasi keprofesian yang
telah tergabung di dalam organisasi tersebut. Baik itu prinsip moral, aturan, ataupun dari tingkah laku. Adapun beberapa tujuan dibuatnya kode etik profesi keguruan. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Itu sebabnya mengapa penting adanya kode etik dalam suatu profesi, yaitu untuk mengangkat suatu derajat profesi tersebut sehingga tidak mudah dipandang rendah atau remeh oleh pihak lain. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan. Yang dimaksud menjaga dan memelihara kesejahteraan yaitu meliputi kesejahteraan batin seperti spiritual atau mental. Kode etik pada umumnya memuat larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan bagi para anggotanya. Kode etik juga mengandung peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. Jadi, kode etik memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang telah digariskan. Kode etik juga merupakan sarana kontrol sosial bagi profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Jadi, seseorang itu dapat mengabdi pada profesinya apabila mereka telah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam suatu profesi tersebut. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Dan yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Dengan adanya peningkatan mutu profesi, itu akan mendorong seseorang yang berada dalam profesi tersebut itu untuk memaksimalkan kinerjanya dalam bekerja. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu upaya untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Dalam upaya peningkatan mutu suatu organisasi profesi, guru diwajibkan kepada setiap anggota untuk berperan atau berpartisipasi secara aktif dalam membina organisasi profesi dan setiap kegiatan-kegiatan yang telah dirancang oleh organisasi. Tidak mungkin adanya peningkatan mutu apabila orang yang berperan di dalamnya tidak berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan yang dirancang atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah kode etik keguruan dibuat dan disepakati oleh orang-orang yang bergabung dalam organisasi tersebut, dalam profesi tersebut, maka masuk kepada tahapan yaitu penetapan kode etik guru. Jadi, kode etik ini hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik ini dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi.
dalam melakukan penetapan kode etik ini tidak bisa dilakukan oleh perseorangan, tetapi harus dilakukan oleh orang-orang yang memang diutus secara khusus untuk menetapkan kode tersebut, untuk menilai kelayakan kode tersebut. Dan atas nama anggota-anggota yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut. Jadi dalam penetapan kode etik guru ini itu harus dilakukan oleh orang-orang yang bukan termasuk bagian dari, bukan oknum atau orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut, tetapi orang yang memang diutus khusus untuk menilai kelayakan kode tersebut, apakah layak dan dapat ditetapkan sebagai sebuah kode etik suatu profesi keguruan atau tidak. Karena kode etik ini berperan sangat penting pada suatu profesi. Berjalannya profesi akan berjalan dengan benar apabila diikat dengan suatu norma yang tertulis atau yang disebut dengan kode etik profesi. Apabila orang yang bergabung dalam suatu profesi tersebut secara otomatis telah bergabung ke dalam suatu organisasi atau ikatan profesional dan tidak ada yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan atau tidak melanggar kode etik dalam suatu profesi tersebut, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut itu dapat dikatakan berjalan secara murni dan baik. Tetapi apabila ada salah satu dari anggota profesi tersebut yang melakukan pelanggaran yang serius terhadap kode etik yang telah ditentukan, maka dapat dikenakan sanksi. Setelah penetapan kode etik profesi guru, tentu akan muncul yang namanya sanksi bagi pelanggar, yaitu sanksi pelanggaran kode etik profesi guru. Dan sering kita jumpain bahwa yang namanya sebuah profesi yang di dalamnya terdapat kode etik, maka pasti akan selalu ada campur tangan negara. Sehingga yang semula kode tersebut dibuat hanya untuk suatu profesi atau untuk meningkatkan mutu profesionalitas dalam kerjaan dalam suatu profesi, kini aturan tersebut berubah menjadi sebuah peraturan hukum atau undang-undang yang bersifat mengekang atau memaksa gitu. Yang mulanya kode etik tersebut itu hanya dibuat sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku, kini berubah meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi hukum. Bahkan kadang sifatnya itu memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana. Sebagai contoh, misal seorang anggota profesi yang bersaing secara tidak jujur atau curang terhadap sesama rekan kerjanya atau sesama anggota profesinya, maka dia akan dikenai hukuman, yaitu dituntut di muka pengadilan. Padahal pada umumnya kode etik ini dibuat sebagai landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan. Namun kini berubah menjadi sebuah sanksi yang bersifat memaksa atau mengekang. Dan ada juga sanksi yang diberikan secara ringan, dan ada sanksi yang diberikan secara berat gitu. Sanksi yang diberikan secara ringan yaitu pelanggar
akan mendapatkan celaan dari rekan-rekannya, hinaan atas kesalahannya, ketidakjujurannya atau kecurangannya terhadap sesama rekan kerjanya. Dan sanksi terberat yaitu pelanggar akan dikeluarkan dari suatu organisasi profesi tertentu, yang itu menandakan bahwa organisasi profesi itu telah mantap. Di Indonesia juga terdapat kode etik profesi guru bagi guru-guru di Indonesia. Karena memang setiap profesi yang memerlukan keahlian, kecakapan, itu pasti memiliki yang namanya sebuah kode etik profesi. Dan khususnya untuk guru sebagai seorang pendidik juga harus menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Itu sebabnya mengapa perlu adanya kode etik profesi guru, demi menjunjung tingginya etika sebuah profesi, yang mana mereka akan mengabdikan dirinya dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Dalam hal ini ada 9 kode etik profesi guru Indonesia. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Jadi guru harus selalu membimbing, menemani setiap peserta didiknya itu untuk membentuk manusia yang seutuhnya berjiwa Pancasila. Kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, yaitu guru harus selalu berlaku jujur dalam profesinya, mengabdikan dengan cara mengabdikan dirinya sepenuhnya terhadap profesinya. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Jadi sebelum melakukan bimbingan dan pembinaan, guru harus memperoleh terlebih dahulu informasi mengenai peserta didik agar dapat menentukan cara atau metode apa yang digunakan untuk menangani peserta didik tersebut. Karena tentunya setiap peserta didik tidaklah sama semua dalam penanganan metode yang digunakan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya dan menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Jadi proses belajar mengajar itu dapat berhasil apabila suasana di dalam kelas itu tercipta dengan sangat baik, seperti keaktifan peserta didik dalam menjawab, dalam bertanya, serta pemahaman atau penguasaan materi oleh seorang guru sebelum menyampaikan kepada peserta didik. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Selain memiliki hubungan yang baik terhadap peserta didiknya, guru juga harus memiliki hubungan yang baik terhadap orang tua murid atau wali murid serta masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Yang keenam, guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan nasional. 8. Guru secara bersama-sama memelihara
dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai seputar kode etik profesi keguruan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.